Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram wa khususan li walidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan li muallifi hadzal kitab wa li jami'il muallifin wal muhaddisin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami' muassisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usuli mafru'ihim wa khususan ada Putri Budi Setiawati binti Susanto la Allah yuhasil wa yassir wa yubarik hajataha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab baru, babu sifatun nar wa ahliha, tentang sifat-sifat neraka dan para penghuninya. Ini masih hal yang menakutkan, ini namanya tanzir. Kemudian tentang hari kiamat juga menakutkan, kematian menakutkan, ini tambah lagi neraka. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, hadatsana al-faqih Abu Ja'far Muhammad bin Aqil Al-Abbas Ad-Duri Yahya bin Abi Bakir Amba'ana Syarik an Asim an Abi Sholih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sumbernya sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqadu 'alan nar. Jadi uqadu itu di mabni maf'ul, dinyalakan. Bahasa Jawa disumet, ya, dinyalakan, dipantik. Api neraka itu alfasanatin hatta ihmarat. Jadi sudah dinyalakan kira-kira 1000 tahun lamanya sehingga memerah. Ihmarat itu warnanya merah apanya? Ya bahan bakarnya semua yang di situ merah semua. Kita kalau lihat apa? Kayu atau arang ya, kalau sudah menyalakan memerah itu. Summa uqadu 'alaiha alfasanatin, diteruskan lagi, ya dinyalakan lagi 1000 tahun berikutnya. Alfasanatin ukhra hatta ibyaddat, setelah merah tambah 1000 tahun sampai putih warnanya. Tapi tambah lagi summa uqadu 'alaiha alfasanatin hatta iswaddat, tambah 1000 tahun lagi jadi 3000 tahun sehingga warnanya hitam. Jadi sudah hangus semuanya. Fahiya saudaun kalailil muzlimi, maka annar neraka itu sudah berwarna hitam seperti malam yang gelap. Kalailil muzlim, malam yang gulita. Al muzlim yang apa? Yang membutakan, jadi tidak bisa lagi melihat apa-apa. Warwi an Yazid bin Mursyid annahu kana la tangqati'u dumu'u ainai. Mungkin setelah mendengar hadis Nabi ini, seorang ulama atau seorang Syekh Yazid bin Mursyid itu lalu menangis terus menerus. La tangqati'u, tidak putus-putus air matanya. La yazalu bagian, tidak berhenti menangis. Fasu'ila an dzalik, maka ditanya pada Yazid, kenapa sampai ini kok berhari-hari nangis terus? Faqala lau anna Allah ta'ala au'adani bi anni lau adnabtu dzamban lahabasani fil hammam abada lakan haqqan alayya alla tanqati adumu'i. Begini alasan saya menangis terus-menerus ini ya. Kalau saja Allah itu mengancam saya, jadi au'ada itu janji, tapi janji yang jelek. Jadi mengancam, janji yang isinya itu memberi peringatan atau pengancaman. Seandainya anni lau adnabtu dzamban, kalau saya melakukan satu dosa saja, misalnya diancam dengan habasani fil hammami abada, saya akan dikurung di kamar mandi. Hammam itu kamar mandi, enggak di api ya, di kamar mandi. Selama nyalakan hakon
pasti saya tidak akan berhenti menangis. Fakaifa waqad audani ayyah basani finarin qad uqadu alaiya salah satu ahlafisanatin. Bagaimana tidak nangis? Ancamannya itu bagi orang yang berdosa nanti sudah diancam akan ditahan, akan dikurung di neraka yang sudah dinyalakan 3000 tahun tadi itu. Jadi kita bicara seperti ini tidak nangis ya, biasanya 3000 tahun ini tidak main-main. Ini kata Nabi ya. Kita tidak begitu susah. Syekh Yazid itu terus menerus menangis karena sangat takut. Kemarin itu bahkan ketika di akhirat saja sebelum dihisab itu, bahkan para nabi tidak ada yang berani ya, menjamin dirinya sendiri. Jadi ini ancaman yang sangat serius ya. Ini bukan ancaman politisi ya, ini ancaman Allah. Ancaman politisi aja ramainya bukan main di medsos. Ancaman Allah seperti ini nggak ramai belas. Jadi ini kita harus sungguh-sungguh serius memperhatikan. Qala al-Faqih rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Al-Fadl, Muhammad bin Ja'far, Ibrahim bin Yusuf, Abu Muawiyah anil Amash an Mujahid radhiyallahu anhu qala, innali jahannama jabbaban, ada yang disebut jubbaban. Jubbab itu gua, ruangan-ruangan besar di dindingnya neraka itu. Hayat fiha hayatun ka'amsali anakil bukhti. Di dalam lubang-lubang besar itu ada ular-ular besar sebesar leher unta. Anakil bukhti itu leher unta seperti itu. Ya kira-kira diameternya minimal 30 cm ya. Atau berapa tekel ini? 40 sampai setengah meter ya, besar-besar. Wa aqoribun ka'amsalil bighol. Nah, juga ada aqorib kalajengking. Itu kan hewan-hewan yang menyengat ya, yang selama ini dikenal. Seperti apa nanti ya tidak bisa dibayangkan. Kalajengking itu sebesar keledai, besar sekali. Sengatnya sebesar apa? Ya tidak bisa dibayangkan. Kalajengking segini aja orang bisa mati ya, tertentu yang jenis bisanya luar biasa itu. Nah ini sebesar keledai kalajengkingnya itu. Nah kemudian alat duhum, mereka itu ular maupun kalajengking terus menyengat siapapun yang datang ke situ ya pasti dintub bahasa Jawa. Fayahrobu ahlun nar minan nar. Akhirnya para ahli neraka berusaha lari karena kepanasan. Lari kan pasti lewat dindingnya ini, lewat temboknya neraka. Nah disitulah lubang-lubang ular sama kalajengking tadi. Akhirnya ini ilatil kal hayati. Ya mereka mengira kalau lewat situ nggak kepanasan, ternyata malah digigit ular sama kalajengking tadi, disengat kalajengking. Maka fatakhuda tilkal hayat bisyafafihinna, maka ya pasti saja ular-ular di situ segera menggigit dengan racun-racunnya. Fayakshatna ma baina sya'ri ila zufri, ya digigit ular, disengat kalajengking, maka mengelupas ini mulai dari rambut sampai ujung kuku. Jadi ila zufri itu ujung kuku. Jadi seluruh badannya tercabik-cabik ya, robek-robek. Fama yunjihim minha ilal harab ilan nar. Nah, karena di tebing neraka dicakari, digigit ular atau disengat kalajengking, yang bisa menyelamatkan ya balik ke neraka lagi. Begitu seterusnya. Gak betah kepanasan lari, di situ disengat balik lagi. Jadi kemana-mana tetap mengalami kesakitan. Jadi tidak ada tempat untuk lolos gitu. Waraya Abdullah bin Jaz'in an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, inna finnari hayatun misla a'naqil ibili. Hampir sama ini ya. Jadi kenapa Nabi pakai gambaran ular? Karena paling tidak sampai saat ini ya, di dunia ini hewan yang paling ya termasuk yang paling berbahaya hasyarat ya, hewan melata yang berbahaya itu salah satunya ular ini.
Ada yang bisanya itu sebesar berapa itu? Ular yang paling berbisa itu apa? Ada yang black mamba namanya kalau di daerah Afrika itu, semacam kobra tapi warnanya hitam. Nah, itu sekali mengeluarkan bisa itu bisa membunuh berapa puluh ekor sapi atau apa gitu, bahkan manusia juga. Ada lagi yang di Amerika itu apa? Ular derik itu juga mematikan, banyak sekali. Jadi gambaran bentuk azab di sana nanti antara lain seperti itu. Padahal di sini ular sebesar sebesar ini aja sudah mematikan. Lah ini sebesar leher unta. Apa enggak mati orangnya? Tidak. Lah ini masalahnya ya. Kalau mati kan enggak terasa di sana, enggak ada kematian karena sudah selesai. Talsa'u ahaduhum las'atan ini. Maka salah satu dari ular-ular besar ini akan menggigit dan menyengat. Artinya itu talsa itu menyengat ya, menggigit dengan bisa ya. Gigit dengan racunnya itu dengan satu gigitan saja yajidu hammataha arba'ina khorifan, dia akan merasa meriang. Jadi hamma itu demam, panas ya. Ya pokoknya keracunan itu kira-kira 40 tahun gak waras-waras sakitnya itu. Jadi arba'ina khorifan. Wa inna finnar la'aqarib. Nah tadi selain ada ular juga ada kalajengking. Di kawasan gurun termasuk di kita juga banyak ya hewan yang kecil tapi sangat mematikan racunnya. Tapi keamsal bigholi lah ini, besarnya sebesar bighol. Bighol itu antara keledai dan kuda ya. Jadi lebih kecil dibanding kuda, tapi lebih besar dari keledai. Talsa'u ahadum las'atan yajidu hammataha arba'ina sama ya. Jadi satu kali sengatan kalajengking di neraka itu sakitnya 40 tahun. Nah, kalau disengat 2 kali ya lebih lama lagi. Atau tumpuk rasa sakitnya ya 2 kali lipatnya. Wallahu a'lam. Jadi tentu ini semata-mata gambaran ya. Hakikatnya tetap belum terbayang. Jadi sama seperti nanti ada di bab berikutnya, bab surga juga tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Sama seperti neraka tidak bisa dibayangkan penderitaannya. Kita sakit di dunia saja sudah banyak yang merasa tidak sanggup ya. Makanya kemarin di akhir bab akhirat itu kan kita dianjurkan hendaknya sabar ini. Ala syada'id dunya fi ta'atillah. Jadi kalau toh kita merasa berat dalam melakukan ketaatan di dunia ini, tidak ada apa-apanya, sangat ringan dibanding ancaman nanti ketika di akhirat itu tadi. Warwa anil A'mash an Yazid bin Wahab an Ibnu Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Nih asar ya, karena sahabat Abdullah tapi tentu dari Rasulullah sumbernya pasti cuma disampaikan dengan redaksi kalimah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min tilkan nar. Jadi ketika diceritakan tentang neraka tadi, Abdullah bin Mas'ud memberi penjelasan sesungguhnya apimu sekarang ini, hadza narakum hadhihi, api yang ada di dunia sekarang ini, juz'un hanya satu bagian, min sab'ina juz'an dari 70 bagian, min tilkan nar dari api neraka itu. Ada juga yang memaknai 1/70-nya ya panasnya itu. Artinya neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Jadi kalau di dunia ini api paling panas itu berapa? 1000, 2000 mungkin ada ya. Yang melebur baja itu di atas 1000 derajat. Kalau kompor itu hanya 100, sampai api mendidih itu air mendidih itu hanya 100 derajat. Tapi kalau peleburan baja tambang-tambang itu bisa sampai ribuan. Panasnya permukaan matahari itu, tapi nggak ada yang bisa ngukur ya, cuman diperkirakan itu berapa, 6000 atau berapa derajat Celcius kalau Celcius ya. Sehingga kalau secara material mestinya nggak ada benda yang bertahan itu. Tapi di neraka itu nggak ada yang mati, itu masalahnya. Nggak ada kullama nadijat juluduhum
badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika orang-orang yang di neraka itu kulitnya mulai melepuh ya, karena dibakar, diganti oleh Allah kulit yang baru lagi gitu. Jadi kulitnya sehat lagi dan pasti sakit. Kalau melepuh kan tidak sakit ya. Di dunia kedokteran itu kalau orang menderita luka bakar grade 3 namanya, derajat 3 itu sudah mencapai subkutan, sudah bau kulit, sudah di jaringan, itu saraf-saraf sensorik di kulit sudah mati, sudah tidak ada rasa lagi. Padahal ini derajatnya 70 kali, mestinya ya lebih. Nanti oleh Allah dibuat tidak begitu. Jadi kalau kulitmu itu nanti sudah rusak, diganti kulit yang baru lagi, fresh, sehingga nanti sarafnya juga sangat sensitif itu, sehingga merasa sangat sakit. Itu gambaran ancaman neraka itu. Walaula annaha duribat fil bahri marrotaini laman tafa'tum minha bisyai'in. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwa api di dunia ini sebenarnya hanya 1/70 dari panasnya api neraka. Dan ketika akan ditempatkan di dunia ini, kata beliau, kalau saja laula annaha duribat fil bahri, sudah dicelupkan di dalam lautan, maksudnya untuk didinginkan karena di air, bahkan merota ini 2 kali. Jadi api neraka itu sudah dicelupkan 2 kali. Ini sudah dikecilkan 1/70 kalinya ya, dicelup di lautan 2 kali, baru jadi api di dunia ini. Seandainya tidak dicelupkan 2 kali, misalnya 1/70, itu sudah tidak bisa dipakai di dunia ini. Karena apa ya tadi? Semua benda pasti akan hancur, akan lebur. Jadi tadi itu kalau baja saja bisa dilebur, apalagi daging manusia gitu. Apalagi yang lebih lunak dari baja gitu. Nah, jadi lagi-lagi ini semata-mata gambaran ya, sungguh sangat panas, sungguh sangat sakit di neraka itu. Artinya supaya kita takut, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan masuk ke sana gitu. Qala Mujahid, inna narukum hadhihi tata'awwadhu min nari jahannam. Bahkan api ini ya, api sendiri itu takut. Jadi sesungguhnya apimu di dunia ini tata'awwadhu, minta perlindungan kepada Allah, min nari jahannam, dari api jahannam. Jadi api saja takut masuk situ, apalagi yang bukan api ya. Mestinya kalau sesama api itu kan tidak masalah itu. Tapi takut api dunia ini. Jadi tata'awwadhu. Jadi ini lalu jadi sempat diperdebatkan ya. Iblis itu kalau masuk neraka dia sakit apa tidak? Kan dia dari api. Nah, kalau menurut keterangan ini ya sakit, wong api dunia aja takut. Kenapa? Ya itu kehendak Allah ya. Bukan lalu menurut akal kita, karena iblis itu dari api dimasukkan neraka, yaitu habitatnya, tidak begitu ya. Memang tetap diadab oleh Allah dengan nar itu ya, tentu cara Allah ya. Seperti apa tidak bisa. Kalau menurut akal kita mestinya tidak sakit kan begitu, wong sesama api. Tapi nyatanya Allah tetap mengatakan dia itu di situ ya diadab. Di kemarin cerita Nabi, belum ya, nanti mungkin di sini ada. Jadi tingkatannya ada 7 tingkatan azab itu. Iblis itu ada di tingkat keempat, namanya lazo ya. Itu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nar azaban la rajulun fi rijlaihi na'lani. Ini sangat masyhur hadisnya ya. Hukuman atau azab ahwana yang paling ringan. Jadi inna ahwana ahlinar azaban, sesungguhnya yang paling ringan hukuman bagi penghuni neraka itu adalah seseorang. Ini tentu memahami ini, loh perempuan kalau gitu ndak sama saja ya. Jadi seperti dulu apa, zikrul khos wa iradatul am, yang disebut rojul. Tapi meskipun perempuan ya sama saja kalau dia masuk ke sana. Yang paling ringan itu seperti ini, firijlahi na'lani, di kakinya ada 2 alas kaki, sandal ya, atau sepatu atau apa saja. Tapi minar, jadi dari api. Jadi sandalnya itu membara.
yughalli minhuma dimaghuhu. Kalau dia pakai sandal itu seketika maka otaknya ini mendidih ya, saking panasnya. Tapi tidak mati. Hati itu kalau mati kan tidak terasa. Tapi ini terasa sangat sakitnya itu. Jadi yughalli akan mendidih minhuma dari dua sandal itu apa dimaghuhu, otaknya yang di kepala itu. Ka'annahu murajjalun masami'uhu jamrun adrasu jamrun asfaruhu lahbun nar. Jadi dengan memakai sandal itu, jadi hanya itu aja disuruh sandalannya pakai itu. Tapi begitu dipakai langsung mendidih otaknya. Masami'uhu jamrun, dari telinganya keluar bara api. Adrasuh ya apa ini? Gigi gusi-gusinya itu juga menjadi membara. Asfaruhu lahbun nar, rambut-rambutnya itu menjadi jilatan-jilatan api. Takhruju ahsya abatnihi min qadamai, akan keluar apa namanya jeroan ahsya itu, isi perut di perutnya itu dari kedua kakinya. Innahu la yara annahu asyadu alin nari adzaban. Jadi itu yang paling ringan dan dia itu menyangka, jadi innahu la yara menyangka bahwa itu yang paling berat. Padahal tidak. Wa innahu min ahwani ahlin nar adzaban. Padahal itu yang paling ringan. Dia seperti itu. Artinya yang lebih berat tentu lebih mengerikan lagi. Seperti yang diceritakan Nabi ya dalam satu kesempatan Nabi itu mimpinya Nabi itu wahyu ya, diperlihatkan isi neraka, diperlihatkan isi surga itu. Kata Nabi ada yang lidahnya ditarik terus digunting, ini tukang hoak kalau sekarang, tukang gosip, tukang hoak, tukang bohong, provokator, pokoknya lidah dipakai untuk berkata-kata nggak baik, itu besok ditarik gitu, digunting cekrik-cekrik seperti tahu telur gitu. Jadi sangat mengerikan. Nggak mati ya tidak, supaya merasa sakit. Tujuannya liyadzukul azab gitu. Ada orang yang zina, itu kemaluannya ditusuk sama linggis yang membara. Linggis itu kan linggis yang membara. Ditusukkan dari kemaluan tembus di otaknya sini, di ubun-ubunnya. Terus dipanggang mungkin ya, wallahu alam. Itu yang menyalahgunakan kemaluannya. Yang telinganya suka mendengar maksiat, timah panas gitu ya kata Nabi. Timah yang mendidih itu, yang mencair itu 2000 mungkin 2000 derajat Celcius kalau di dunia dicurahkan di telinganya itu. Mata belum ada cerita tentang mata, tapi Nabi cerita itu. Jadi yang ada mulut, kemaluan, telinga, mungkin yang lain-lain juga ya. Jadi macam-macam bentuk azab yang ada di neraka itu pernah ditunjukkan kepada Nabi. Nah, sehingga ketika Nabi cerita itu memang beliau itu melihat langsung. Jadi beliau sendiri yang melihat itu, meskipun itu dalam mimpi beliau ya, tapi mimpi Nabi itu wahyu dari Allah, tidak seperti mimpinya orang biasa. Itu pasti kebenaran. Apalagi innahu, sudah tadi ya. Jadi ini yang paling ringan. Nah dia bahkan merasa ini seperti paling berat, padahal tidak. Yang lebih berat dari itu banyak. Qala hadatsana Muhammad bin Al-Fadl Amba'ana Muhammad bin Ja'far Al-Qarabisi, Amba'ana Ibrahim bin Yusuf, Abu Hafiz Sa'id an Qatadah Nabi Ayyub Al-Azdi, Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Amr bin As ini salah satu sahabat yang juga dekat dengan Nabi, salah satu pasukan apa, kalau nggak salah ahli panah ya Amr bin As ini, atau salah satu pasukan perangnya Nabi. Radhiyallahu anhum qala inna ahlin nar yad'una malikan, ini sesungguhnya penghuni neraka itu minta kepada Malik, penjaganya kan namanya Malik. Nanti ada ceritanya. Malik itu singgasananya di tengah-tengah situ dari api. Nah Malik itu juga sangar gitu ya, rambutnya jeprak dari api, apa namanya, nafasnya juga keluar api, sorot matanya bisa membakar apa saja. Itu Malik. Anak buahnya namanya Zabaniyah. Zabaniyah itu stafnya Malik.
yang bagian ngibengi orang di neraka itu. Nah, para penghuni neraka minta pada Malik fala yaruddu alaihim jawaban arba'ina aman. Jadi mereka itu memanggil-manggil, Malik, Malik, ya Malik. Selama 40 tahun dibiarkan gak dijawab belas. Jadi itu bagian dari tambahan siksaan ya. Jadi orang itu kalau memanggil gak direken itu kan tambah mangkel. Tapi itu yang dilakukan. Jadi la yarudda alaihim jawaban arba'ina aman. Nah, summa yaruddu alaihim, baru setelah 40 tahun ditanya ada apa gitu ya. Teriak-teriak sejak 40 tahun lalu. Apa ada apa? Tetapi jawabannya ternyata innakum makisun. Jadi bukan ditanya tapi langsung dijawab. Sudah di situ saja. Gak usah rame makanya gitu ya. Innakum makisun, sungguh kamu orang yang tetap di sini. Tidak akan bisa kemana-mana. Surat Al-Zukhruf ayat 77 ya. Yakni daimuna abadah, kami itu sudah kekal di sini. Sumaituna rabbahum, akhirnya gak terima penghuni neraka ini, minta berdoa pada Tuhan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ini surat Al-Mu'minun ya, ada ayat 107. Wahai Tuhan kami, Rabbana akhrijna minha, mohon keluarkan saya dari sini, dari jahanam ini. Fa in udna, saya mau janji kalau saya mengulangi, maksudnya maksiat lagi ya, fa inna zalimun, sungguh kami menjadi orang zalim. Itu biasa ya, janjinya orang yang minta tolong itu manis seperti jurkam. Begitu lolos nanti lupa dengan janjinya. Ahli neraka juga begitu ternyata, suka janji-janji pada Tuhan tapi tetap juga tidak digubris ya. Ini fala yujibuhum miqdara ma kanatid dunya marrata, ini tidak dijawab oleh Allah kira-kira seusia dunia ini. Atau seberapa ya, dunia ini kan nggak ada yang tahu. Wong kita lahir sudah ada, mungkin ada teori-teori tentang apa bumi ini ya, setelah berapa juta tahun lalu bumi ini diciptakan oleh Allah. Dan besok di neraka itu nggak dijawab 2 kali lipat umur bumi. Ini kata Nabi. Summa yarudu alim, nah baru dijawab oleh Allah. Ikhsha'u fiha wala tukallimun. Jadi qalah sa'u fiha wala tukallimun gitu. Jadi jawaban dari Allah itu sudah, kamu diam aja di situ. Ikhsa'u itu tenang, enggak usah macam-macam. Fiha di situ. Wala tukallimun, enggak usah bicara lagi. Nah, jadi sekian lama tahun minta untuk keluarkan, ternyata jawabannya enggak usah, di situ aja. Nah, jadi sangat menyakitkan jawabannya ya. Memang ini bagian dari siksaan tadi itu ya. Jadi minta pada Malik gak digubris, jawabannya sama innakum makisun. Minta kepada Allah gak digubris, jawabannya pun sama ikhsa'u fiha wala tukallimun. Sudah tidak usah bicara lagi. Nah, qala fawallahi ma yantikul qaumu ba'da bikalimatin. Nah, setelah itu sudah gak ada harapan maksudnya ya. Tidak ada lagi yang berani bicara, sudah hanya merasakan aja penderitaan. Ya mungkin teriak-teriak tapi nggak ada gunanya. Teriak apa tidak. Jadi yang ada hanya kepedihan, penderitaan, kesengsaraan yang dirasakan. Wa ma kana ba'da dzalika illa zafir wasyahik finnar. Nah, setelah itu sudah tidak ada lagi teriakan bahkan, kecuali hanya tarikan dan hembusan nafas. Jadi az-zafir itu tarikan nafas, kalau syahik itu mengembuskan nafas di neraka. Tapi bisa dimaknai ini nafasnya neraka bisa juga ya. Itu karena neraka itu juga zafir dan syahik. Jadi kalau saja hembusan neraka itu bocor ke bumi ini, kata malaikat Jibril, itu sebesar lubang jarum, seluruh dunia ini akan terbakar hangus seketika, saking panasnya. Tasyabba aswatul hamir. Nah ini suara-suara nafas itu menyerupai suara keledai, suara khimar. Awalu zafir wa akhiru syahikun. Jadi awalnya berupa tarikan nafas dan akhirnya adalah hembusan nafas. Nggak tahu seperti apa ya, pokoknya apa ngorok atau seperti apa gitu. Jadi itu gambaran orang-orang yang menderita di jahanam. Ini tentu supaya kita takut. Qala Qatadah ya qaum hal lakum min hadza buddun.
Jadi ini maksudnya peringatan ya. Wahai saudara-saudara, yaitu kaum, apa kalian min hadza butun am lakum ala hadza sabrun. Jadi butun itu merasa aman, bisa juga yakin tidak masuk gitu ya. Apakah kalian merasa yakin tidak ke situ, ataukah kalian akan sanggup? Sabar itu mampu bertahan seandainya masuk ke sana gitu. Maka seruan dari Qatadah, ya qaum taatullah, taatlah kepada Allah. Jadi tidak ada jalan untuk lolos dari situ kecuali ketaatan ini. Ahwanu alaikum, bahwa ketaatan kepada Allah itu jauh lebih ringan bagimu dibanding kalau sampai masuk ke sana. Fa'ati'uhu, maka taatilah Allah. Apapun perintahnya, toh Allah itu memerintah semaksimal kemampuan. Jadi Allah itu merintah apa saja pasti sudah diukur sesuai kemampuan masing-masing orang itu. Orang itu kalau tidak bisa berdiri boleh sholat dengan duduk kan gitu, tapi sholatnya tetap harus dilakukan, tidak boleh tidak. Kalau tidak bisa duduk, berbaring pun tetap wajib sholat. Hanya dengan isyarat pun tetap wajib sholat. Nah itu harus kamu taati itu. Jangan hanya sibuk sedikit sudah tidak sholat misalnya. Nonton bal-balan Pak sembahyang asar, apalagi karnaval dohor seasari hilang, kadang sampai isak bisa hilang. Nah, ini namanya tidak taat, jadi tidak boleh. Bahwa taat itu jauh lebih ringan dibanding kalau nanti sampai masuk ke sana. Ini kata Qatadah. Wa yuqalu inna ahlan nar yadzauna alfasanatin summa yaquluna, bahwa ahli neraka itu yadzau atau mengeluh sambat-sambat 1000 tahun. Lalu mereka mengatakan kunna fid dunya idza sabarna kalananal faroju. Artinya apa? Mereka menyesali hidup di dunianya. Sesungguhnya kalau kami di dunia dulu, idza sabarna, kalau kami sabar untuk melakukan ketaatan tadi ya, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah, kana lanal faroju, mestinya kami ini bisa longgar. Al-faroj itu lapang, longgar, tidak menderita seperti sekarang. Tadi itu saya baca itu di surat Al-Mulk gitu ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi ini orang yang di neraka sa'ir namanya. Salah satu neraka itu namanya sa'ir. Ini neraka yang ketiga kalau nggak salah ya. Di atasnya Lado tadi atau di bawahnya saya lupa. Itu orang di situ mengatakan law kunna nasma'u aw naqilu, kalau saja dulu kami mau mendengar. Maksudnya mendengar peringatan-peringatan dari Nabi, peringatan seperti ini. Au naqilu, atau kita mau mikir saja, makunna fi ashabis sa'ir, mestinya kita tidak masuk sini. Nah, sayangnya ketika di dunia tidak mau mikir itu. Ada hadis seperti ini hanya dibiarkan aja, tidak dipikir, itu artinya tidak dihayati lalu untuk berhati-hati, tidak begitu, wis biasa. Jadi sejak dulu banyak orang seperti itu ya, diberitahu tentang kitab Al-Quran, tentang hadis Nabi, mereka hanya mengatakan in wa illa asatirul awalin. Oh, itu kan hanya tulisan seperti umat terdahulu ya, seperti itu sudah, itu cerita lama gitu. Itu dongeng-dongeng sejak dulu ya seperti itu. Mereka tidak percaya. Mungkin di antara kita sampai sekarang seperti itu ya, masa ada ular segede leher unta gitu. Kan mungkin karena akal kita itu nggak begitu percaya dengan hal seperti ini. Memang nggak masuk akal. Wong itu bukan dunia, ya, itu akhirat. Hanya bisa difahami dengan iman. Ya. Jadi kalau akal pasti sulit menerimanya. Tetapi kalau iman pasti bisa menerimanya. Itu maka iman dan akal itu harus satu kesatuan, ya, harus menyatu. Jadi banyak itu hadis-hadis Nabi. Memang agama ini harus difahami dengan akal yang baik, akal yang sehat. Ketika orang itu akalnya tidak sehat, itu sulit ya memahami agama ini. Nah, ini ya, mudah-mudahan nanti insya Allah kita lanjutkan Kamis depan. Ini agak panjang. Ini bentuk-bentuk tanzir dari Allah. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh bisa menjadikannya sebagai peringatan. Amin ya rabbal alamin.
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.